Halo, salam jumpa seluruh pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Reza Ramadansyah dapat menjumpai Anda semua dalam program siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional mata pelajaran sosiologi. Dan materi hari ini diperuntukkan untuk teman-teman di sekolah menengah atas atau SMA. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah guru SMA Negeri 96 Jakarta, yaitu Bapak Puji Raharjo. Langsung saja kita sapa. Halo Pak, apa kabar Pak Puji? Alhamdulillah baik Mas Reza. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mas Reza juga sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, seperti yang telah saya katakan tadi, kita akan membahas pelajaran sosiologi Pak. Mungkin iya, Bapak ada sedikit gambaran apa yang kita bahas pada hari ini? Hari ini kita akan bahas tentang interaksi sosial, yaitu hubungan antar individu atau kelompok yang mendasari dari keseluruhan kegiatan hidup manusia. Oke, seperti itu. Iya, itu dia tadi teman-teman sekalian, sedikit gambaran mengenai apa yang kita bahas pada hari ini. Dan teman-teman sekalian, saya mengingatkan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi langsung atau juga dapat memiliki pertanyaan, teman-teman dapat menghubungi kami melalui telepon di 0800 140 3046 atau dapat mengirimkan SMS di 0852 83 86 8667 atau teman-teman dapat mengunjungi Facebook kami melalui televisi edukasi. Dan untuk teman-teman yang tidak dapat menyaksikan siaran ini secara langsung, teman-teman dapat menyaksikannya melalui live streaming di tva.kemdikbud.go.id. Dan juga jangan sampai ketinggalan, karena di akhir segmen kita nanti akan ada kuis psikodraн, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan teman-teman, bersiap catatannya, karena kita akan segera memulai pembahasan ini, tetapi kita akan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Silakan. Ya, itu dia tadi tayangan yang sudah kita saksikan secara bersama-sama, dan langsung saja kita minta komentar dari Pak Puji mengenai tayangan tadi Pak. Kaitannya dengan pembahasan kita hari ini apa? Ya, kalau kita lihat dari tayangan tadi itu kan ada komunitas di pasar ya. Di mana di situ ada penjual pembeli. Kebetulan yang tadi itu ada Ibu Menteri. Datang ke sana mungkin sedang mengunjungi dan terjadi dialog antara Bu Menteri dengan dengan penjual ya, dengan pedagang di sana. Nah, kalau kita lihat antara dialog beliau dengan para pedagang itu, maka ini merupakan sebuah interaksi sosial. Sudah terjadi Pak ya? Sudah terjadi. Karena apa? Karena ada kontak di situ dan ada komunikasi. Baik. Nah, seperti itu. Kalau satu pengalian pesan dengan adanya kontak dan komunikasi, maka itu sudah menunjukkan sebuah interaksi sosial. Iya. Dan tentu ini berkaitan dengan indikator kita yang pertama Pak ya? Betul. Ya, interaksi sosial, terjadinya interaksi sosial. Betul. Dan mungkin kita langsung saja Pak, pembahasan yang pertama untuk interaksi sosial ini. Baik. Nah, kita lihat di dalam interaksi sosial untuk yang pertama, indikator pertama adalah menjelaskan terjadinya interaksi sosial. Karena di sini interaksi sosial itu ada sebuah proses. Nah, proses inilah didahului dari adanya sebuah tindakan, kemudian di sana terjadi hubungan antar dua orang atau lebih, nah kemudian terbentuklah sebuah interaksi sosial. Nah, kalau kita bicara interaksi sosial berarti ada hubungan timbal balik, tidak mungkin ada orang yang satu diam saja, yang satu melihat, itu berarti tidak terjadi interaksi sosial seperti itu. Dan kita langsung saja Pak ya, masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama. Dalam kegiatan belajar di suatu kelas, nah ini kita lihat di sini ada guru yang sedang mengajar, sementara peserta didik dengan tekun. Nah, ini memberikan pertanyaan dengan mengacungkan tangan. Nah, di situ ada interaksi sosial. Dalam kegiatan belajar di suatu kelas, seorang guru sedang menjelaskan materi pelajaran kepada siswa di depan kelas. Dalam contoh tersebut, telah terjadi interaksi sosial karena telah memenuhi syarat, yaitu A. Kontak sekunder, komunikasi tidak langsung. B. Kontak sekunder, komunikasi langsung. C. Kontak primer, komunikasi langsung. D. Kontak primer, komunikasi tidak langsung. E. Komunikasi sekunder, komunikasi langsung.
Jadi pilihannya adalah A, B, C, dan D atau E. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam soal tadi, kita kembali sebentar. Baik. Di sini ada keyword ya, kata kunci dari soal ini itu adalah syarat. Nah, memenuhi satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kontak dan ada komunikasi. Nah, komunikasi. Nah, guru sedang menjelaskan materi pelajaran kepada siswa di kelas, berarti kontaknya guru adalah kontak yang berupa kontak primer. Jadi langsung bertatap muka dengan siswa. Baik. Nah, sedangkan komunikasinya karena beliau guru ini langsung mengajar, terjadi interaksi dengan siswa, tanya jawab dan sebagainya, maka komunikasinya adalah komunikasi yang bersifat langsung. Jadi jawabannya adalah kontaknya primer, komunikasinya secara langsung. Berarti jawabannya adalah yang C, Pak ya? Betul. Ya. Dan soal seperti ini bisa dimodifikasi macam-macam. Seperti kita sekarang ini ya komunikasinya langsung, kontaknya primer karena bertatap muka seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa dikatakan kalau langsung itu bertatap muka, Pak ya? Ya. Kalau misalnya primernya ya. Primer bertatap muka. Betul. Baiklah. Kalau komunikasinya langsung ya langsung berhubungan antara individu dengan individu lainnya itu. Seperti itu. Kalau nanti misalnya melalui tulisan, nah itu mungkin sudah tidak jadi langsung lagi. Oh, seperti melalui itu. Simbol-simbol. Kalau sekunder itu bisa dikatakan seperti apa, Pak? Sekunder itu misalnya saya berpesan pada Mas Reza, tolong nanti sampaikan ke si A bahwa nanti saya ingin ketemu. Mas Reza menyampaikan, berarti kan kontaknya sekunder. Secara tidak langsung. Iya betul, tidak bertemu langsung dan komunikasinya pun tidak langsung. Gitu. Oke, ya. Baiklah, dan kita mungkin langsung saja untuk soal yang nomor 2, Pak. Baik. Masih berhubungan dengan terjadinya interaksi sosial. Baik. Nah, yang nomor 2 ini, seorang ibu sedang menyusui anaknya yang sedang menangis. Di sini anak sedang menangis, kemudian pada saat itu terjadi kebakaran di rumahnya. Nah, tanpa berpikir panjang, si ibu berlari keluar, berlarian sambil berteriak minta tolong, meskipun pakaiannya belum dirapikan. Kasus tersebut menunjukkan terjadinya tindakan sosial, A. rasional instrumental, B. berorientasi pada nilai, C. tradisional, D. afektif, E. atraktif. Dan jawabannya adalah? Nah, mungkin di para pemirsa di rumah sudah mulai mencoba ya. Mencoba yang mana nih kira-kira. Nah, kalau kita lihat di dalam soal ini ada ibu yang seharusnya dia berpakaian rapi, tapi dalam kondisi kebakaran timbul kepanikan, sehingga tanpa berpikir panjang, tanpa rasa malu, dia langsung lari keluar sambil teriak-teriak. Jadi tidak ada lagi rasa malu, spontan. Ini sifatnya spontan. Nah, kalau spontan berarti jawabannya adalah afeksi, karena di sini adalah tindakan itu emosional, artinya berlangsung begitu saja tanpa berpikir. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa di luar sadarnya dia. Di luar kesadarannya. Misalnya kalau dia dapat juara langsung dia berlompat teriak. Wah, itu juga termasuk tindakan afektif. Iya, baiklah teman-teman sekalian, dan kita sudah membahas 2 soal tadi seperti yang telah dibahas oleh Pak Puji, dan sekarang kita sudah ada pertanyaan dari teman-teman melalui Facebook dari Humaydi Hambali. Pertanyaannya adalah, apa maksud kontak primer komunikasi langsung? Tolong contohnya. Ya, itu dia pertanyaannya. Terima kasih kepada Humaydi atas pertanyaannya, dan langsung kita segera bahas bersama Pak Puji di sini. Ya, Pak, tadi ada pertanyaan melalui Facebook. Betul. Apa maksud kontak primer komunikasi langsung? Baik, kalau kita lihat kontak primer dengan komunikasi yang langsung itu adalah individu atau kelompok itu langsung bertemu, ya, tatap muka. Jadi kontak itu kan sebenarnya saling menyentuh. Jadi bertemu langsung tatap muka. Itu primer. Kemudian komunikasi langsung berarti ada pesan-pesan yang disampaikan dari si pembuat pesan kepada si penerima. Ya, oleh karena itu dalam komunikasi langsung itu selalu bertemu bertatapan muka. Iya. Mungkin bisa dikatakan contoh tadi seperti yang di kelas tadi, Pak ya? Betul, di kelas tadi contohnya. Ya jelas. Atau sekarang ini saya dengan Mas Reza ini kan terjadi kontak primer dan komunikasinya langsung, saling bicara seperti ini. Tapi kalau misalnya kita dengan HP misalnya, kita telepon orang, berarti tidak bertemu langsung, kontaknya sekunder, tapi komunikasinya bisa langsung. Iya, baiklah. Terima kasih Pak Puji atas jawabannya, dan teman-teman sekalian, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan teman-teman di rumah. Dan teman-teman jangan kemana-mana, karena Siaran Pendidikan Interaktif akan kembali setelah yang satu ini.